Ya, cukup. Iya. Nonjol-nonjol di badan nggak ada. Berarti langsung ya Mbak Jam? 36 dengan bacaan basmalah. Hadirin dimohon berdiri menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kami ucapkan selamat datang kepada Wakil Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Bapak Profesor Dr. Dante Saxono Hardiono, SPPD KEEMD PhD, beserta Bapak Salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang terhormat Wakil Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Bapak Profesor Dr. Dante Saxono Hardiono, SPPD KEMD PhD, yang kami hormati dari perwakilan Kemenset, hormati Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes, Ibu Inneke Trisulistiawati SKM Menkes, yang kami hormati Camat Bumiayu Bapak Cecep Aji Suganda APMSI beserta anggota Forkom Pincam dan Kades Perwatan Bapak Rasa Allah. Karena atas limpahan rahmatnya kita dapat menghadiri acara kunjungan kerja Wakil Menteri Kesehatan Republik Indonesia dalam rangka penguatan Desa Siaga Tuberkulosis di Desa Perwatan Kecamatan Bumiayu pada hari ini Jumat 18 Juli 2025, dan marilah kita buka dengan bacaan basmalah. Dalam kegiatan Desa Siaga Tuberkulosis Baru dengan niat yang tulus untuk meningkatkan kepedulian dan kekuatan bersama dalam menjaga kesehatan Republik Indonesia, atas kepedulian, meningkatkan kepedulian dan kekuatan dalam mencegah matin. Berilah kami kekuatan lahir dan batin baik dan menjaga amanah ini. Rabbana taqabbal du'a innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina min ladunka rahmah innaka antal wahhab.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 663 km dan jumlah penduduknya sekitar 2,8 juta jires. Brebes beres yaitu berkeadaban, ekonomi tangguh, responsif, edukatif, sehat dan sejahtera. Kami menempatkan sektor kesehatan sebagai prioritas dalam pembangunan sumber daya manusia yang kuat, dan kami Pak Wamen juga memiliki program nakes door to door Pak. Jadi dokter, perawat, kemudian bidan yang turun langsung kepada masyarakat, memeriksa dan mengobati langsung. Lebih dari 2 minggu. Dikira kalau batuk itu ya hal biasa Pak. Kalau warga umum ini kalau batuk-batuk lah wis biasa. Batuk lama ya biasanya, kalau batuk lama ya biasanya. Jadi itu disepelekan. Jadi kalau sudah batuk 2 minggu Bapak Ibu semuanya harus segera cek nggih Pak Wamen nggih. Kemudian fasilitas layanan kami mencakup 38 puskesmas Pak. Padahal desa kami ini sebanyak 297 desa, tetapi kami hanya memiliki puskesmas 38. Ini makanya saya adakan program nakes door to door, karena sangat minim sekali masyarakat bisa menjangkau fasilitas kesehatan yang ada di Kabupaten Brebes. Kemudian fasilitas pelayanan lain termasuk praktek dokter dan klinik itu hanya 118. Padahal luas wilayahnya lumayan Pak, jauh sekali. Kayak saya dari Brebes ke sini aja 1,5 jam baru nyampe. Kemudian kami juga memiliki 48 laboratorium mikroskopis, 7 TCM dan 1 laboratorium uji silang, serta RS rujukan TBC RO dengan 38 puskesmas satelit. Namun demikian juga menghadapi sejumlah tantangan serius, mulai dari keterbatasan SDM yang sebagian besar berasal dari hibah luar negeri yang segera berakhir, belum optimalnya pengawasan minum obat, hingga terbatasnya ketersediaan regimen TPT 3HP. Oleh karena itu dukungan dan kolaborasi dari Kementerian Kesehatan dan kementerian terkait sangat kami butuhkan. Apalagi ini Pak Wamen bisa datang ke Brebes, ini kesempatan bagi kami juga untuk meminta bantuan Pak Wamen. Ya, alhamdulillah Brebes ini Pak Wamen 1 bulan itu dikunjungi tamu dari pusat sudah 5 Pak Wamen. Jadi ada 5 Wamen. Kemudian kemarin juga MPR RI itu 1 bulan itu tamunya luar biasa, alhamdulillah Pak. Mudah-mudahan dengan banyak tamu banyak rezeki Pak. Ya, jadi ditodong aja Ibu Ineke ya. Nanti kita titipin proposalnya. Kemudian pemerintah Kabupaten Brebes sendiri telah menetapkan berbagai kebijakan dan program percepatan. Kami telah membentuk tim percepatan penanggulangan TBC melalui SK nomor 400/2541 tahun 2024, serta mengesahkan peraturan Bupati tentang rencana aksi daerah TBC nomor 88 tahun 2024. Untuk tahun 2025 kami telah mengalokasikan dana APBD sebesar lebih dari 100 juta rupiah untuk mendukung layanan terduga dan pengobatan pasien TBC 30. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Wakil Menteri Kesehatan Republik Indonesia Bapak Profesor Dr. Dante Saksono Harbuwono SPPD HMD PhD beserta rombongannya. Yang kami hormati berkumpul berwajah di Balai Desa Purwatan. Yang selanjutnya Bapak Ibu sekalian, dalam rangka paparan kegiatan daripada kunjungan Wakil Menteri Kesehatan Republik Indonesia ini, yaitu piloting gerakan bersama desa dan kelurahan siaga tuberkulosis Desa Purwatan 23, yaitu 439. Terus jumlah terduga yang terkonfirmasi TBC SO dan memulai pengobatan 52 orang. Jumlah terduga yang terkonfirmasi TBC RO dan memulai pengobatan di tahun 2003 1 orang. Jumlah pasien TB yang dilakukan investigasi 52 orang. Jumlah kontak yang mendapat terapi pencegahan TBC 23 orang. Dan untuk capaian di tahun 2024, TBC terduga TBC yang ditemukan 368. Jumlah terduga yang terkonfirmasi TB kontak 35 orang. Jumlah kontak yang mendapatkan terapi pencegahan TBC 157 orang. Untuk tahun 2025, jumlah atau orang terduga TBC. Pengobatan, pemerintah desa memfasilitasi pengobatan warga orang dengan TBC melalui advokasi, ajakan mempengaruhi agar warga yang kontak dengan penderita TB. Manfaat kegiatan inovasi balon pencet, pendampingan dan pengawasan minum obat pasien TB oleh kader. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Bupati Brebes, Ibu Hajah Paramita Widya Kusuma SC MM, Ibu Kepala Dinas Provinsi Kesehatan Provinsi Jawa Tengah. Jadi Desa Purwatan itu sudah dikeker dari pusat sebagai salah satu desa yang mendapatkan prioritas perhatian untuk penanganan tuberkulosis. Yang ingin saya sampaikan, tadi sudah disampaikan oleh Kepala Desa, kasusnya semakin lama semakin meningkat. Di Brebes juga begitu. Ibu Bupati tadi sampaikan sekarang ada 24.000 kasus TBC di Kabupaten Brebes. Nah, yang ingin saya tekankan adalah bahwa penemuan kasus baru itu bukan kontrapretasi, bukan prestasinya jadi jelek, bukan daerahnya jadi jelek, tapi justru penemuan kasus baru menunjukkan bahwa kita bisa melakukan deteksi dini pada orang-orang yang sebelumnya tidak diketahui menderita tuberkulosis. Kenapa begitu? Karena kalau ada tuberkulosis, paru-parunya flek, kalau anak-anak banyak yang jadi stunting. Jadi beberapa anak-anak itu yang stunting itu adalah karena menderita, salah satunya adalah tuberkulosis. Kalau yang usianya usia dewasa, kalau kena flek tuberkulosis, dia masuk kerja, dia di foto rongsen, ada fleknya, ditolak kerjanya. Ya kan? Gak bisa masuk kerja, harus diobati dulu. Tapi yang lebih utama dari itu, angka harapan hidupnya akan menurun, angka kualitas hidupnya akan menurun, dan angka kematian tuberkulosis salah satu yang terbesar. Bapak dan Ibu sekalian, kita di Indonesia ini punya prestasi. Prestasinya adalah kita itu nomor 2 terbesar di dunia kasus tuberkulosis. Jadi prestasinya bukan prestasi bagus, tapi prestasinya adalah karena kita punya PR, kita nomor 2 terbesar sesudah India. Dulu kita nomor 3, nomor 1 India, nomor 2 Cina, nomor 3 Indonesia. Tapi Cina dengan berbagai macam inovasi bisa melakukan pengobatan dan penemuan kasus sehingga sekarang kita jadi nomor 2 di dunia. Nah, kita ingin tiru Cina. Gimana caranya kok Cina itu bisa membuat
kasus tuberkulosisnya itu turun pada beberapa waktu. Dan Bapak Presiden menyandangkan salah satu quick win atau pembangunan cepat, perbaikan hasil terbaik cepat, itu salah satunya adalah menurunkan kasus tuberkulosis, di mana kasus tuberkulosis harus turun 50% pada tahun 2030. Caranya adalah dengan menemukan kasus yang tidak diketahui di masyarakat. Jadi jangan kira kalau kelihatannya badannya sehat itu tidak tuberkulosis. Yang sudah tuberkulosis itu memang sudah ditemukan. Bagaimana cara menemukan yang belum tuberkulosis? Yaitu dengan mendeteksi kontak erat. Kontak erat itu adalah keluarga yang tinggal di serumah, biasanya 5-8 orang, harus dideteksi apakah menderita tuberkulosis atau tidak. Dan yang menderita tuberkulosis tersebut harus cepat diobati sebagai tuberkulosis. Kalau dia tidak menderita tuberkulosis atau TBC, maka dia harus dapat obat terapi pencegahan tuberkulosis atau kita sebut sebagai TPT. TPT ini langsung diberikan kepada yang tinggal serumah. Dia harus minum obat selama 3 bulan. Kenapa 3 bulan? Karena yang diobati yang menderita tuberkulosis nanti diobati selama beberapa periode waktu, dan setelah 1 bulan mendapatkan pengobatan dia sudah tidak menulari lagi. Jadi kita ambil jeleknya, dia sudah tertular, sudah kontak erat, 3 bulan harus diobati. Dan saya dengar di Desa Purwatan ini sudah ada kader tuberkulosis. Sudah ada kan? Sudah ada. Katanya kadernya ada 5 orang. Iya betul, Prof. Iya betul. Coba saya mau lihat mana kadernya. Berdiri kadernya. Nah, tepuk tangan untuk ibu-ibu dan bapak kader tuberkulosis. Tapi jumlah RW-nya 13, Pak. Pak Lurah. Iya, jumlah RW 13, posyandunya 13, tapi kader TBC-nya ada cuma dari 5 orang. Oh, per kadus per satu kader. Nah, saya pengen dengar dari ibu-ibu kader TBC pengalamannya dalam menjalankan tugas sebagai kader TBC. Coba saya pengen dengar. Coba dikasih. Mari silakan Ibu. Disampaikan ya Bu ya, Bung Pak Wamen di sini ya. Mungkin bisa dibantu mikrofonnya dari panitia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bu Rohayati. Kami kader TV dari Desa Purwatan. Kami berjumlah 5 orang. Itu ada di beberapa kadus. Mohon izin ya Pak Wamen. Untuk kegiatan saya itu ada kunjungan rumah kepada pasien TB, kemudian kami melakukan menyuspek keluarga tersebut supaya cek dahak, terus memberikan TPT juga. Itu kegiatan saya. Saya selalu koordinasi dengan pemerintah Desa Purwatan, kebetulan sangat mendukung dengan kasus TB ini. Jadi saya sebagai kader TB ini merasa dihargai, disanjung, pokoknya senang, disayang. Kemudian koordinasi dengan Puskesmas Kaliwados juga,
hampir setiap hari saya ke Puskesmas. Kaitannya dengan pemberian TPT kepada balita supaya angka TB itu tidak melambung, ya tidak menambah terus-menerus. Terus saya juga dibantu oleh kader Posyandu juga, kemudian kader PKK juga, masyarakat setempat. Kalau ada yang di sekitar mereka ada yang batuk-batuk lebih 2 minggu, itu telepon saya, Mbak, ditiliki nak kaya. Iya, paham artinya ya Prof ya? Sudah paham artinya ya Prof? Translate. Diingatkan. Ditengokin Pak, pada kader-kader pada ngomong, Mbak, ini ada yang lagi batuk-batuk 2 hari, tepatnya di sini. Iya, insya Allah saya besok ke situ. Lah, saya ke tempatnya, ternyata dia sakit, sesak napas, panas, meriang. Akhirnya saya suruh cek dahak. Terus saya tawarkan misalnya mau diantar sendiri atau mau saya ke sini. Kadang ada yang mau diantar sendiri, kadang saya yang menjemput dahak tersebut, saya bawa ke Puskesmas seperti itu. Kemudian nanti kalau hasilnya dia positif, saya ke situ lagi Pak, bolak-balik. Enggak cukup 1 kali Pak, bisa 3 kali. Lah setelah pengobatan, seminggu sekali saya pantau lagi, ditiliki Pak, primen, wis sehat turung, wis kepenak turung, kayak gitu Pak. Saya tanya terus, saya pantau terus, karena di dalam 2 bulan itu kalau minum obat yang merah-merah itu kan ada mual, ada pusing, ada sudah nggak enak banget Pak. Jadi saya pantau 2 bulan itu Pak. Setelah 2 bulan itu kan 3 bulan sudah merasa enak, tapi tetap kan harus cek dahak lagi Pak, follow up. Lah itu baru hasilnya bagus, tapi kan harus tetap diteruskan. Saya motivasi terus Pak agar bisa sembuh sampai 6 bulan. Sebenarnya saya ini pengen tadi Pak Lurah minta apa ya Pak? Aku yang jaluk ya Pak ya. Loro nembe balik orang ketuman. Karena bisa tanya njaluk motor apa? Oh ya. Biar kunjungannya rutin Pak, jadi nanti angka TB-nya mulai berkurang seperti itu. Penemuannya juga banyak. Terus kalau misalnya kan harus ngojek ya Bang ya, daerah kita jauh-jauh Pak, ada yang nanjak, saya nggak bisa naik motor nanjak, terpaksa saya ngojek, kadang jalan kaki Pak. Mumpung Pak Wamen di sini, saya minta iya kayak gitu. Terus saya ini kan alhamdulillah sampai sekarang masih hidup. Iya, pokoknya perjuangan sekali. Kalau RO kan ya Allah subhanallah, saya yang mendampingi sampai mati urip. Makanya hati saya tergugah. Dulu kan nggak ada honornya ya Pak ya. Jare anu 1 juta ya Pak ya. Sabar, tawakal, apalagi Pak? Jujur, iya begitu Pak. Jadi saya untuk bisa berguna untuk masyarakat, saya sudah untung banget Pak. Saya dikasih kesehatan, diberi umur panjang, dan bisa membantu masyarakat Desa Purwatan menuntaskan TBC ini. Monggo dari kader yang lain, monggo ada yang mau menambahkan. Monggo, saya jadi kesuwen ngomong. Terima kasih Pak Bupati. Iya, kiranya itu
untuk dana desa, alhamdulillah di tahun 2003 kami dapat anggaran dana desa dari Pak Lurah. Terima kasih banget Pak Lurah sudah menganggarkan untuk TB di Desa Purwatan ini. Karena yang saya tahu itu anggaran TB itu adanya di Purwatan, yang lain belum ada sekabupaten. Cuman Ronsentok ya, di Purwatan sudah ada. Kiranya cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Terima kasih Bu Bupati. Bicara ya, ada dana pendampingan di komunitas. Nanti setelah selesai pasiennya itu berobat, Ibu dapat dana dari Kementerian Kesehatan. Itu jangan lupa tuh Pak Kades. Nanti lewat Bu Tiara deh. Oh ini ada komunitasnya. Ini ada komunitas dari MSI Prof. Mentari Sehat Indonesia. Dan dari Mentari Sehat Indonesia nanti dapat kan dana dari situ kan. Nah itu jangan lupa tuh Bu, kalau Ibu bisa nanti minta nomor kontaknya, langsung minta nomor kontaknya. Kalau Ibu bisa mengawal pasien TBC berobat sampai selesai, Ibu dapat honor lagi. Nah itu, tapi saya rasa Ibu, saya yakin bukan masalah karena honor. Saya yakin 100%. Iya Pak. Karena 1 juta tadi ya. Sabar, jujur dan tawakal. Iya betul Pak. Doanya langsung dijawab oleh Ibu Bupati. Alhamdulillah. Langsung dikasih amplop Iya. sama Bupati. Rezeki kemana ya Pak ya? Iya, rezeki kemana? Iya, kebetulan saya juga aktif di komunitas MSI Mentari Sehat Indonesia. Saya juga ikut. Nah, yang di Kabupaten Brebes. Ya bagus tuh Bu, iya. Di Mentari Sehat Indonesia. Karena Kementerian Sehat Indonesia itu dapat dana dari Global Fund ya. Ada, iya. Dari Global Fund. Kebetulan Global Fund itu adalah organisasi internasional yang memberikan dana hibah untuk TBC, HIV dan malaria. Iya. Nah, TBC ini jadi salah satu prioritas di tempat kita untuk diberikan kepada masyarakat. Dana-dana, salah satu dananya adalah dana hibah pendampingan obat orang-orang ibu-ibu seperti ibu-ibu kader ini yang melakukan pendampingan. Nah tadi Ibu nyebut-nyebut ada yang namanya TBRO. Iya. Ya kan? Bapak-bapak sama ibu-ibu udah tahu belum yang istilah TBRO? Belum semuanya ya? Belum. TBRO itu adalah TBC resisten obat. Jadi orang-orang yang tidak mempan lagi diobati dengan obat-obat yang biasa. Yang TB yang masih tidak resisten, tidak kebal, namanya TBSO, yaitu TB sensitif obat. Nah, TB sensitif obat ini biasanya pengobatannya selama 6 bulan sampai 9 bulan. Tapi TB resisten obat, kalau dia resisten biasanya karena minum obatnya tidak teratur, itu bisa sampai 2 tahun. Alhamdulillah adiknya Ibu masih diberi rizki sehat sampai sekarang, sehingga Ibu terpanggil untuk menjadi kader. Nah ini alhamdulillah. Nah adiknya juga pun bisa tuh penyintas TB untuk jadi kader. Jadi kader nggak Ibu? Belum Pak. Belum. Nah, nanti bisa diceritakan. Dulu ceritanya gimana bisa berobat terus bisa kena TBC itu ceritanya di mana dulu? Coba ceritain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya Siti Nur Aziza. Saya pernah kena TB 4 tahun. Pertama karena berobat 9 bulan, kedua kali kambuh 6 bulan lagi. Nah, ketiga kalinya itu 2 tahun. Nah, yang paling lama kan yang 2 tahun ya Pak. Nah, dari situ pas di vonis kamu kena TBRO. TBRO itu apa Pak? TB yang resisten obat. Nah, kenapa saya keberatan? Karena dari situ saya suntik 2 bulan pantat. Ini disuntik 2 bulan setiap hari.
maaf 6 bulan. 6 bulan disuntikan. Nah, baru dari situ minum obatnya setiap hari 16 sampai 24 butir. Itu langsung dimakan semuanya. Nah, dari situ mual, pusing, lingkungan saya mendukung sekali. Jadi saya semangat untuk sembuh. Apalagi kakak saya, kamu masih muda, kamu masih pengen punya anak kan gitu. Akhirnya ya udah semangat aja buat sembuh. Terima kasih. Ya, itu tadi perjuangan dari ibu yang kena TBRO. Jadi kalau kita bisa obati secara dini, maka nggak harus sampai 2 tahun sampai 4 tahun seperti itu. Pengobatannya cukup 6 bulan saja. Kalau ada yang belum kena TB tapi keluarganya ada yang kena TB, diobati selama 3 bulan. Kalau sampai TBRO harus disuntik obatnya. Harus disuntik setiap hari kan Bu dulu ya. Harus selama 6 bulan harus disuntik karena memang tidak ada obat yang harus diberikan secara suntik, belum bisa secara oral. Effortnya besar, usahanya besar untuk melakukan pengobatan TBC ini. Tapi saya mau cukup berbangga juga dengan Desa Purwatan ini yang bisa melakukan penanggulangan TBRO. Terutama saya sampaikan penghargaan saya kepada Ibu Kepala Puskesmas di Kecamatan Kaliwadas. Puskesmas Kaliwadas, Prof ya. Kecamatan Bumiayu. Iya. Puskesmasnya Kaliwadas. Iya, iya Prof. Puskesmas Kaliwadas, Kecamatan Bumiayu. Ya. Udah banyak Bu kasusnya yang TBRO di tempatnya Ibu. 2024 ada 1 ya. Tabung. Kebetulan dirawat. Mohon izin Pak Wamen. Untuk TBRO itu ada 1 di tahun 2024. Kemudian dalam proses pengobatan dirawat di RSUD Brebes, meninggal. 1. Meninggal. Nggih, 1. Iya. Nah ini dia nih salah satunya kalau sudah sampai TBRO itu kemungkinan keparahannya juga besar. Ini salah satu contoh. Ini ada contoh bagus yang bisa sembuh. Ada contoh yang kalau terlambat sampai akhirnya meninggal ya Bu ya. Meninggal sebetulnya bukan TB murni karena ada beberapa komplikasi. Selain itu usianya memang lanjut. Ya, usianya juga lanjut. Nah, mudah-mudahan apalagi kalau yang punya balita, punya orang tua, kalau ada yang sakit TB itu cepat dilakukan diagnosis. Nanti sebenarnya kita sedang punya program, sedang kita godok di Kementerian Kesehatan untuk memberikan foto rongsen yang bisa dipindah-pindah atau mobil rongsen. Mobil rongsen itu akan diberikan X-ray mobile untuk setiap satu kabupaten 1. Satu kabupaten 1. Kalau satu kabupaten 1 berarti nanti Brebes dapat 1, bisa muter di kecamatan-kecamatan. Nah salah satu diantaranya adalah untuk melakukan pemeriksaan orang-orang yang tadi yang keluarganya sakit TBC, untuk kontak eratnya di rongsen langsung, di rongsen. Dan rongsennya itu punya AI, artificial intelligence, jadi bisa langsung tahu ini TBC atau bukan TBC, tidak perlu tenaga dokter radiologi. Ini sedang kita bahas, sedang kita godok, mudah-mudahan ada hasilnya untuk pengadaan alat rongsen yang akan dibagikan ke 514 kabupaten kota di seluruh Indonesia. Ini nanti kita kalau ini bisa terrealisasi akan kita berikan. Nah motor tadi, motor nanti kita lihat dulu motor. Iya, kita tunggu kabar baiknya ya Bu ya. Ya nanti kita lihat ya Bu Tiara ya, dicatat ya Bu Tiara ya, motor. Iya. Untuk Purwatan, karena Purwatan udah datang, udah repot-repot bikin tenda segala macam-macam. Nanti kita lihat deh kalau ada yang bisa kita alokasikan untuk motor. Tapi memang harus ada pertanggungjawabannya dan sebagainya. Sehingga dulu kita mau ngasih motor untuk
para kader dan sebagainya, tapi memang itu butuh administrasi yang tertib supaya bagus. Dari kader lainnya ada yang masih mau curhat nggak? Monggo dari kader yang lainnya, silakan Bapak, Ibu. Sebutkan namanya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak Wamen, Bu Bupati, nama saya Alfiah, saya kader TB Desa Purwatan. Saya dilatih jadi kader TB dari Puskesmas Kaliwadas tahun 2018. Selama 3 hari full, kita waktu itu kalau nggak salah 36 peserta, kita dibekali dengan ilmu tentang TB semua, termasuk semua, pokoknya semua dikasih selama 3 hari itu. Di kesempatan ini saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya sama pihak Puskesmas yang sudah memfasilitasi pelatihan tersebut sehingga kami bisa sampai sekarang menjalankan program ini. Dan terima kasih juga sampai sekarang dari tim TB Puskesmas selalu open, terbuka Pak. Jadi saya mau konsul hari apapun selalu siap. Jadi kami merasa dianggap lah. Juga untuk pemerintahan desa kami juga kolaborasi sangat baik, terutama untuk pendanaan Pak. Jadi betul apa yang tadi disampaikan, bahwa tadi mungkin Mbak Tati salah tuh, bukan 2023, 2024 pendanaan kami sudah dapat, cuma itu kan kegiatannya untuk sosialisasi. Jadi kami kader mengisi penyuluhan, terus pencetak banner, terus yang paling ini Pak, untuk TB anak itu kan penegakan diagnosanya harus dengan foto. Lah foto itu kan kadang-kadang keluarga pasti keberatan untuk itu lah. Alhamdulillah kami difasilitasi dari desa bantuan untuk pemeriksaan foto pada anak, sehingga insya Allah sampai hari ini pun kalau ada kasus TB anak, kita motivasinya gampang. Maksudnya gini, kita menyarankan untuk foto, tapi kita juga memfasilitasi dana untuk itu. Kalau nggak salah dari rumah sakit kan 150.000. Jadi kami benar-benar difasilitasi dari desa, mungkin dari dana desa, saya nggak tahu sumbernya dari mana. Terus untuk pengalaman kami Pak, jadi saya 2018 dilatih, jadi kebiasaan masuk rumah tidak disapa, dibanting pintu, nggak ditemoni, orangnya jelas-jelas ada di dalam tapi nggak mau buka pintu, itu udah hal yang biasa. Sampai pernah saya diludahi, tapi udah alhamdulillah saya nggak pernah kena mental Pak. Jadi udah pokoknya tetap hari ini saya diperlakukan seperti itu, besok saya coba datangi lagi. Kalau tetap seperti itu, saya biasanya mencari orang-orang saudaranya atau siapa yang disegani sama pasien tersebut untuk minta tolong untuk bisa pendekatan, untuk misalkan untuk diminta dahaknya, atau untuk pemeriksaan suspek yang lain, atau untuk pemberian TPT bagi balita yang ada di sekitar penderita. Jadi mungkin kalau hal-hal seperti itu kami sudah, mungkin kita udah uratnya udah terputus, jadi nggak kapok loh. Malah kadang-kadang yang didatangi malah, ih bistikanya kenapa tekaman gitu. Jadi cuma yang tadi yang sampai sekarang belum terselesaikan itu ya masalah yang tadi Mbak Tati sampaikan Pak. Jadi rata-rata kami kan fasilitas motornya betul hanya satu dipakai suami, dipakai anak. Lah kadang-kadang rebutan kan, lah akhirnya suami ngalah tapi melepas dengan hati yang tidak ikhlas loh. Isok karena digawa lah gitu. Tapi kan dari sini ya Pak. Jadi ya mohonlah saya ini mempertegas itu Mbak Tati, Bu Bupati monggo nek. Baik, ya Pak, monggo nek Pak Wamen menghendaki testimoni dari beliau seperti apa. Maksudnya gini Pak, MDR atau SO itu kan memang benar-benar perlu, bukan hanya kerja keras dari kita sebagai kader, pasiennya juga harus kemauan untuk sembuhnya harus tinggi lah. Itu yang sangat susah untuk itu, karena apa?
efek obatnya Masya Allah banyak sekali yang kalau tidak didorong untuk terus pasti berhenti di jalan. Saya kira itu saja yang saya sampaikan Pak Wamen, Bupati. Baik Ibu. Mudah-mudahan bisa dapat kabar baik. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, matur nuwun Ibu. Iya, tadi kalau Ibu sampaikan sama kelihatannya perjuangannya Bu ya. Perjuangannya bagaimana, ini juga saya dengar di tempat-tempat kader lainnya. Ada yang dibawain golok lah, ada yang di awas anjing galak depan rumahnya, jadi nggak berani masuk, ada yang ditolak, nggak dibukain pintu dan sebagainya. Nah ini memang memang tantangan untuk kader-kader, salah satu tantangan dari untuk kader-kader tuberkulosis, dan saya sangat-sangat menghargai dan saya sudah keliling Indonesia ke beberapa tempat dan saya menyadari sekali bahwa banyak sekali tantangan yang dihadapi oleh kader, sehingga kader ini memang perjuangan ini besar, tidak sederhana seperti kita bayangkan hanya mendampingi saya dan sebagainya. Ini Bu Bupati, kita harus memberikan apresiasi yang maksimal untuk para kader, dan ini akan kita perhatikan masukan-masukan dari Ibu, termasuk tadi kebutuhan kendaraan, transportasi, kemudian kesejahteraan dan sebagainya. Honor sudah diberikan kan oleh Pak Kades kan, oleh Pak Kades sudah diberikan, oleh Pak Kades sudah diberikan, transport sudah diberikan, nanti pendampingan juga sudah diberikan oleh Yayasan Mentari Sehat Indonesia lewat dana Global Fund. Nanti kendaraan nanti kita akan pikirkan untuk itu ya. Jadi Bapak dan Ibu-ibu sekalian, jumlah kasus TBC di Indonesia ini akan kita coba tekan dengan salah satunya mendeteksi kasus yang tidak terdeteksi dengan gejala, yaitu dengan memberikan terapi pencegahan tuberkulosis atau TPT, dan sampaikan bahwa terapi tersebut yang diberikan 3 bulan tidak mempunyai efek samping dan apa-apa, obatnya aman bila diminum. Hanya satu yang mungkin nanti agak kaget sedikit, kalau minum obat tersebut kencingnya warnanya jadi warna merah. Warna merah bukan karena berdarah, tapi karena memang ada sisa metabolisme obat yang dikeluarkan lewat kencing sehingga kencingnya berwarna merah. Tapi itu sama sekali tidak berbahaya. Ya, jadi saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian. Mudah-mudahan ini bisa memberikan motivasi kepada para kader. Saya persilahkan mungkin dari Ibu Bupati, mau ada yang disampaikan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Wamen, Bu Bupati, kemudian Kadinkes dan Pak dari KSP pada siang hari ini, Pak Kades, Pak Camat kok Pak Kades jadi kelalen. Wonge dewek nggih. Ya, jenengane judulnya Kabupaten Brebes. Aja Brebes mili ya. Jadi aja sedih gitu ya. Jadi Brebes bupatinya ayu banget apa ora nggih? Oh, pokoknya juara siji nggih. Jadi kayak artis kalau lihat Bu Bupati saya lihat. Bapak Ibu tadi sudah disampaikan oleh Pak Wamen bahwa TBC ini adalah musuh kita bersama ya. Jadi sekali lagi kalau Bapak Ibu menemui atau kebetulan ada keluarga yang terkena TBC, jangan sungkan-sungkan. Tadi Bu Kader luar biasa, tepuk tangan sekali lagi, saya salut ya. Jadi caranya ngodor, kayak kadernya ngodor gitu ya. Seneng banget untuk bisa membawa pasiennya ke tempat pelayanan kesehatan. Terus terang saya berkesan sekali teng Brebes kalau bolak-balik mriki nggih wau nyicipi bebek minggat ya. Karo bebek apa maning sijine ya, Bang? Oh, blengong lah wis pokoke apa sing ora, cimplung sepiring ya. Nanti meyek-meyek wetenge nggih. Matur nuwun sanget, tentu saya akan berkoordinasi dengan Bu Inneke untuk bisa terus membangun desa siaga untuk TBC, dan tadi sudah disampaikan banyak hal. Yang utama adalah kita harus peduli ya, kita harus peduli untuk menjaga semuanya masyarakat di Brebes ini jangan sampai kena TBC. Mungkin itu saja Pak Wamen, matur mbah nuwun. Dari Setnek Pak Sofyan sekarang.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Pak Wamen. Ya, mohon izin kami dari Sekretariat Negara. Sebenarnya kami di sini diperintahkan Pak Seskap. Mungkin ibu-ibu ada yang sudah kenal dengan Pak Mayor Teddy. Ya, itu beliau selalu menempelkan dengan Pak Presiden. Jadi kami kesini ini memang mau melihat langsung kegiatan penanggulangan TB di daerah terutama, dan karena memang program ini adalah program prioritas Presiden ya di tahun ini, dan kami akan melaporkan kegiatan yang berkaitan dengan TB. Salah satunya mungkin kegiatan ini, kegiatan-kegiatan yang bisa mempercepat penanggulangan TBC. Nah, ini akan kami laporkan kepada Presiden. Jadi kami di sini memang belanja masalah ya, jadi memang ada kendala-kendala yang dari daerah, ada masalah anggaran mungkin itu bisa disampaikan, dan kami akan tetap berkoordinasi dengan kementerian terkait, terutama dengan Kemenkes. Kami juga di pusat ini saat ini sedang mencoba untuk memperbaiki regulasi Pak terkait dengan TBC. Yang Perpres TBC itu kan sebenarnya banyak target-target yang sudah selesai di tahun ini, dan ada kementerian baru yang bisa mungkin dimasukkan. Nah, ini kami dengan Kemenko dan Kemenkes kemarin juga sudah berdiskusi untuk apa nanti akan direvisi undang-undang ini, peraturan Presiden ini, supaya kedepannya pelaksanaan penanggulangan TBC ini bisa lebih baik dan bisa menyesuaikan dengan target-target yang diinginkan oleh Pak Presiden. Jadi Bapak Ibu, kami mengucapkan banyak terima kasih terutama kepada pemerintah Kabupaten Brebes beserta jajaran yang telah melaksanakan penanggulangan TB dengan cukup baik. Semoga tetap bisa dipertahankan dan kedepannya bisa semakin berkurang penderita TB di Brebes. Demikian mungkin dari kami, sebentar itu dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Bu Ina, ada Bu Ina. Silakan Bu Ina. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya sangat terkesan ya, dan kagum dengan perjuangan dari ibu-ibu kader semua ini ya. Tentu dengan dukungan dari para aparat desa, kecamatan, sampai pemerintah kabupaten maupun provinsi ya. Ya, mudah-mudahan perjuangannya terus jalan Ibu ya, untuk tetap semangat, apapun tetap semangat, dan terus memberikan edukasi kepada masyarakat. Utamakan promotif preventif Bu, lebih baik jangan sampai sakit kalau bisa ya, jangan sampai sakit. Jadi utamakan itu, dan jangan lupa kalau memang dia kontak erat, minum TPT-nya, karena TPT kita rendah sekali cakupannya ya. Jadi utamakan preventif promotif. Jadi ingatkan, lebih baik jangan sampai sakit daripada harus sakit, minum obatnya lebih lama, dan belum lagi sakitnya sendiri kan membawa sulit gitu ya. Jadi untuk Bapak Ibu semua yang ada di sini, mari kita sama-sama menemukan pasien TBC, obati sampai sembuh, kita kasih dukungan, hilangkan stigma, dan untuk yang kontak erat, kontak serumah, segera minum terapi pencegahan TBC. Kontak erat serumah yang negatif ya, yang negatif TBC segera minum obat pencegahan TBC. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih pada Pak Kepala Desa, Pak Kades, terutama juga kepada ibu-ibu kader, kepada masyarakat di Desa Purwatan atas sambutannya, kepada Ibu Bupati, Ibu Kepala Dinas Kesehatan Provinsi, Ibu Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten, Ibu Kepala Puskesmas, seluruh aparat Forkopimda di Brebes dan di Kecamatan Bumi Ayu. Di Bumi Ayu ini, Pak Camat juga, Pak Camat, terima kasih Pak Camat atas ini. Kita akan terus monitor Desa Purwatan ini, karena Desa Purwatan yang milih adalah PCO, yang milih ada tim komunikasi kepresidenan. Kita akan evaluasi terus, kita akan perhatikan terus, kita akan monitoring terus perkembangannya dari tahun ke tahun, dari tahap ke tahap. Nanti beberapa bulan kita akan evaluasi lagi, kontaknya sudah ada. Nanti Bu Tiara sebagai Katimker TB, Bu Ina sebagai Direktur Pencegahan Penyakit Menular, nanti akan melakukan evaluasi di Desa Purwatan ini. Semoga Desa Purwatan ini bisa terbebas dari tuberkulosis di tahun 2030, karena ini adalah mandat dari Bapak Presiden.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita berikan tepuk tangan untuk Prof. Dante. Baik Bapak Ibu, tadi sudah disampaikan bahwa kasus TBC harus turun 50% sampai tahun 2030. Ya, Desa Purwatan merupakan salah satu desa yang siaga tuberkulosis. Harapannya dengan adanya kunjungan Pak Wamen, para ibu kader bersama dengan Puskesmas dan Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes bisa lebih semangat lagi. Siap, baik, mungkin itu Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan ke MC, silakan. Baik, terima kasih. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, demikian acara telah selesai.